Di tengah sorotan publik terhadap pola asuh anak yang kerap menuai pro dan kontra, Dennis Caryesta memilih mengambil langkah yang berbeda. Alih-alih terpancing emosi menghadapi komentar pedas netizen yang budiman, ia justru menahan diri dan fokus pada perannya sebagai seorang ibu. Keputusan ini diambil setelah menyadari bahwa perdebatan di media sosial hanya akan menambah konflik tanpa memberikan manfaat nyata bagi dirinya maupun anaknya. Kini, Dennis lebih memprioritaskan ketenangan dan berusaha memberikan yang terbaik dalam membesarkan anaknya, meski caranya tidak selalu sejalan dengan ekspektasi publik. Ia memahami bahwa setiap orang tua memiliki pendekatan masing-masing dan tidak semua harus disetujui oleh orang lain. Pengalaman masa lalu yang penuh konflik membuatnya memilih untuk menghindari pertengkaran, serta berusaha menjadi contoh yang lebih baik demi masa depan anak-anaknya. Sebenarnya kadang-kadang gue pengen bales sih semua komentar orang-orang yang ngomong seolah-olah mereka itu udah kayak ART di rumah gue, tinggal bersama gue dan jajan, tahu cara parenting gue segala macem. Tapi buat apa lah ya guys ya, sekarang gue udah jadi emak ya guys ya, gue udah jadi ibu hampir anak 3 ya guys ya. Buat apa juga ya guys ya gue balasin semuanya, berantem nambah-nambahin musuh aja toh ya, iya gak sih? Kalau gue zaman dulu mah gue gaspol macam Asia, sekali mengaum satu Indonesia menghujat. Tapi sekarang buat apa tau gue balasin semuanya? Dipikir-pikir ya gak usah lah balas-balasinnya. Hari gini toh jangan nambah-nambah musuh toh. Hari gini toh berpikiran ya guys ya, ngurusin diri sendiri aja masing-masing ya guys ya. Gue sibuk dengan anak gue, ya gue minta maaf kalau misalkan memang cara parenting orang kaya itu tidak sulit diterima gitu dengan kalian gitu. Tapi gue percaya semua orang itu ya guys ya pasti pengen yang terbaik untuk anaknya, ya kan? Terserah lu orang mau ngomong apa dan nangkepnya gimana caranya. Tapi yang jelas tiap hari gue masih mencoba yang terbaik buat anak gue. Karena inget ya satu hal ya, yang paling tahu tentang anaknya itu adalah orang tuanya sendiri, bukan orang sekitarnya ya guys ya. Oke, jadi gue memutuskan udahlah ngapain gue balesin ya guys ya. Gue juga lagi sibuk jalan-jalan ya guys ya, lagi sibuk bayi tabung. Gue punya anak 3 ya. Kalau misalkan gue balesin komentar kalian satu-satu, bisa gagal bunting gue, bisa jadi 5 anak gue ya. Mendingan ya udahlah ya, diasikin aja. Makasih atas komentar jahatnya, komentar buruknya. Kalau misalkan komentar yang membangun gitu ngapain? Tapi ini komentarnya pada sumpah serapah, ngatain Ono, ngatain ini, udah kayak pembantu gua tinggal di rumah gua aja gitu, tahu cara parenting gua sebenarnya pada kurang kerjaan. Cuman nggak usah dibalas-balasin ya guys ya. Mau dibahas itu sampai kapan kita bermusuhan? Marilah kita berdamai ya. Indonesia, kita tinggal di Indonesia satu ya guys ya. Berarti kita harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya guys ya, oke. Buat apa? Gue dulu berantem udah terlalu banyak sama musuh gue. Sekarang gue mau koleksi temen. Enggak bukan temen ya, koleksi relasi yang bagus aja gitu kan ya. Kalau cari musuh mah gampang, percaya deh, kayak gue dulu. Cari musuh mah gampang banget guys ya. Gue dulu kerjanya berantem. Sekarang ya jadi contoh yang baik aja buat anak gue. Oke? Kan mau calon ibu gue anak 3. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anaknya Dennis Caryesta teriak di pesawat dan Dennisnya cuma ngomong maklumi, namanya juga toddler. Gak semua toddler bisa kita maklumin kalau misalnya dia bikin ribut di tempat umum. Gak ada. Apalagi kalau misalnya ngeganggu, ya Allah itu di pesawat. Aduh, kata gua, di pesawat orang lagi pada tegang nih ya kan, lagi pada zikir sebenarnya, ngedengerin teriak-teriakan. Kata gue kayak apa kagak emosi begitu. Dulu juga masih ada lagi nih cerita dari adek gue nih, lu tahu, adek gue kalau misalnya teriak-teriakan di tempat umum, misalnya dia pengen sesuatu gitu ya kan, sesuatunya itu yang nggak fantas gitu untuk dia punya gitu ya kan. Wah, emak gua main tangan atau gitu. Nggak ada tuh yang namanya kayak maklumin ya bu, cuma toddler. Nggak, mementingkan kenyamanan orang lain daripada tuh anak digampar gitu.
didikan setiap anak itu beda-beda ya guys ya. Jadi nggak bisa yang namanya kita menyamaratakan semuanya itu nggak bisa. Ya mungkin Dennis mengurus anaknya kayak gitu, ya udah biarin itu anak-anaknya dia ya guys ya gitu. Emak gua ngurusin anaknya begitu, ya biarin aja itu anak-anaknya dia gitu ya guys. Jadi beda-beda, ya udah, jadi kayak ya udah kita maklumi, namanya juga toddler. Banyak ibu-ibu muda zaman sekarang itu yang gaya didik anaknya ya mereka bilang lah itu parenting gitu ya, yang hanya bisa bilang no ketika ngejambak orang, no ketika ngeberantakin restorannya orang, no ketika nginjak orang, no apa sih? Kalau itu tuh sebenarnya tuh belum siap jadi ibu, kau tuh malas mendidik anak. Ya, terus kau ikutlah gaya-gaya simple kayak gitu, no. Kayaknya tuh itu lazy parenting deh menurut aku. Kau yang harus diparenting, bukan anak kau. Anak sudah sampai senakal itu masih bisa bilang no, ini kan cuma anak kecil. Dia kan cuma anak kecil. Nggak ada. Mereka ini tuh juga akan tumbuh menjadi orang dewasa. Ya. Terus seandainya kalau dia sudah nakal banget nih, ya nakal banget yang luar biasa nakal nih, hanya bilang no saja. Ketika sudah sampai jambak orang dewasa, hanya bisa bilang no saja. Ngeberantakin, ngepecahin barang-barangnya orang, cuman bisa bilang no saja. Kalau sekali dua kali mah oke. Ini setiap kali diajak keluar nih ada aja ulahnya, ada aja tingkahnya. Dan aku salpok itu sama ibunya yang bilang no. Anak itu boleh, ya boleh sekali dua kali kita halusin, terus bisa kita bilang nggak boleh sayang, ini mah nggak boleh begini, boleh, itu boleh, ya boleh. Ya kalau standar kenakalan anaknya tuh masih di level bawah, ini sudah di level tingkat dewa, ini nakal anaknya ini masih dibilang no. Terus nggak ada nanti yang terekam di kepala anak-anak, kalau aku tuh begini ibuku nggak suka loh ya, kalau aku ngelakuin ini takut ibuku marah, kalau aku ngelakuin ini kayaknya aku kena sanksi sama ibu aku. Nggak ada itu terekam di kepalanya. Jadi los aja karena dia pikir ya no saja, cuman jarinya begini no. Apa coba gaya perentingan seperti ini? Makin lama tuh makin greget dilihatnya. Aduh, anak semakin besar bukannya semakin etikanya udah semakin baik, terus kelihatan anak itu kayak orang tolol gitu, kayak orang kosong gitu otaknya, kayak nggak bisa ngelihat orang gitu. Diajak bersosialisasi ke mall atau makan ke restoran, kayak ngeliat apa-apa sekali kayak orang kesurupan, langsung tiba-tiba ada aja gebrakan yang dijatuhkan, piringnya dipecahkan, lambanya dilempar lah, kepalanya ditarik lah rambutnya. Gaya perentingan apa seperti ini? Anak itu harus dikasarin kalau sudah keterlaluan. Setelah kita kasarin atau bentak atau apa kayak cubit atau apa kayak, baru kita peluk nih, kita sayang lagi dia. Kenapa sih ibu melakukan seperti ini? Sayang, nggak boleh ya, awas loh, awas. Kalau kamu sampai melakukan lagi, ibu akan lebih nih dari ini. Coba gitu, coba sekali-kali, jangan dibilang no. Anak kecil itu bukan manusia bodoh. Anak kecil itu sangat-sangat pintar. Makanya gak heran anak itu sering dibilang peniru yang unggul. Gak usah salfok sama plester di hidung gue karena jerawat gue yang gede banget itu baru aja pecah. Terus ini ada bekas cat soalnya gue baru aja ngecat dinding carport. Yuk lanjut. Jadi hukumnya itu bukannya kita gak boleh ngelarang anak, tetapi ketika kita melarang anak, kita harus memberikan mereka penjelasan. Kenapa? Karena otak anak itu belum bekerja seperti kita otak orang dewasa yang mengerti sebab dan akibat. Jadi ketika kita melarang anak kita seperti no atau jangan ya nak, kita tidak bisa berharap atau berekspektasi bahwa anak itu akan mengerti begitu saja dan akan berhenti begitu saja. Jangkauan pola pikir anak itu sangat luas karena mereka punya imajinasi pun juga enggak kalah luas. Jadi ketika kita mungkin hanya memberikan aturan atau perintah no tanpa ada kejelasan, mereka hanya akan bingung dan mungkin bertanya di benak mereka, ini orang kenapa sih? Apakah mereka akan stop? Tidak, mereka akan mancing-mancing kita lagi untuk melihat apakah respon kita itu marah, senang, lucu, atau
sebagainya. Jadi emang ya, menjadi orang tua itu harus terus belajar, banyak belajar ya, bahkan hitungannya tuh seumur hidup. Nah, yang gue pelajarin sebagai orang tua nih, daripada kita melarang anak kita dan hanya menggunakan kata perintah nono atau jangan, lebih baik kita memberikan atau mempersiapkan diri kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka kenapa yang ini nggak boleh dilakuin, kenapa yang itu nggak boleh dilakuin. Contoh, kita pengen anak kita itu nggak tantrum atau nggak resek ketika kita bawa ke tempat umum. Jadi mungkin sebelum kita pergi ke tempat umum, biasanya kan kita kayak dandanin anak kita kan, pakein baju yang bagus, parfum, sepatu. Nah, mungkin ketika melakukan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut, kita bisa mulai dengan kayak, nah nanti kita bakal pergi ya nak. Nah, nanti kalau kita pergi ke tempat umum, kamu yang baik ya nak ya, biar tidak mengganggu orang sekitar juga, dan lain sebagainya. Nanti ketika misalkan kita udah sampai tempat publik atau tempat umum tersebut, didapati bahwa anak tetap rese, kita bisa tagih perjanjian tadi yang kita lakukan pas lagi siap-siap mau pergi. Loh, tadi kan kita udah janji katanya nggak mau begini, katanya nggak mau begitu. Tuh lihat, karena kamu begini, akibatnya begini. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Memang nggak gampang, karena tipe anak itu beda-beda guys. Jadi nggak bisa disamain satu anak dengan anak yang lainnya. Kita juga bisa mungkin kasih mereka konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Misalkan karena mereka tantrum atau segala macam, kita bisa bilang, oke, karena kamu tidak mengikuti perjanjian yang tadi udah kita sepakati di awal sebelum kita pergi, mungkin kita lebih baik pulang. Ya, itulah konsekuensi yang didapat. Karena apa? Karena kamu mulai mengganggu, selain kamu mengganggu mama atau orang tua, kamu juga udah mulai mengganggu sekitar. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi jangan dibiarin, karena karakter seorang anak atau karakter orang dewasa itu dibentuk dari dia kecil, bahkan dari dia dalam kandungan. Jadi kalau misalkan lu mau anak lu baik, ya lu harus bisa memulai habit dengan baik bahkan dari dia di dalam kandungan. Dan didikan seperti ini tuh juga pentingnya punya dukungan dari orang-orang di rumah dan orang-orang di sekitar lingkungan anak kita. Biar apa? Biar anak tuh nggak bingung dan nggak pilih-pilih kemana dia mau condongnya gitu. Ngerti gak sih? Misalkan nih emaknya disiplin, bapaknya nggak disiplin. Nah, itu akan ngebuat si anak bingung, atau bahkan parahnya bisa punya pilihan kalau dia lebih pengen ke bapaknya aja karena bapaknya nggak disiplin. Lo ngerti gak sih maksud gue? Nah, ini pun juga jadi pesan yang cukup penting buat tante-tantenya, om-omnya, kakek neneknya, bahwa ketika mungkin si orang tua memberikan aturan tertentu di rumahnya atau kepada anaknya, mbok ya diikutin dan dihargai. Jadi ketika mungkin anaknya dibatasi dalam hal menonton TV atau mungkin makan sesuatu atau mungkin dalam hal melakukan sesuatu, ketika si orang tua bilang enggak, kita harus kompak. Yakinlah bahwa setiap orang tua yang waras pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin ada orang tua yang waras mau menyakiti atau membentuk anaknya menjadi memiliki karakter yang tidak baik. Begitu ya teman-teman. Jadi sekian cuap-cuap dari saya buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you so much for watching. Bye bye.